Bismillahi walibni warohil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, satu kebahagiaan dan berkat Tuhan bagi kita ketika kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang melalui kehidupan dan pemberitaan Injil. Kali ini teman-teman, ada sebuah berita yang mungkin teman-teman juga sudah tahu, tetapi saya angkat dalam video ini sebagai wujud supaya kita terus berdoa dan bersemangat berdoa supaya ada banyak orang yang bertemu dengan kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Yang mempertanyakan kenapa orang Kristen tidak hafal kitabnya, biasanya adalah Muslim. Saya tidak pernah bertemu orang Hindu atau orang Buddha atau lainnya yang mempertanyakan kenapa orang Kristen tidak hafal kitabnya. Kenapa Muslim mempertanyakan hal ini? Karena mereka disuruh menghafal kitabnya dan mereka kepo karena iri hati melihat orang Kristen tidak wajib menghafal kitabnya. Yang menjaga keasliannya. Alhamdulillah, ya. Ibu sudah jadi ustaz ya tadi itu. Apa di ayat itu ada? Iya. Ada Kak. Kalau di dalam Islam jutaan orang yang hafal Al-Quran, sehingga ketika ada salah, ada kekeliruan bisa diperbaiki. Iya, oke Bu. Benar Terima kan? kasih Tetapi Bu di ya. situ apakah ada yang hafal kitab Injil? Iya. Untuk menjawab pertanyaan kenapa orang Kristen tidak hafal kitabnya, kita perlu tahu siapa yang mempertanyakan hal ini dan kenapa mereka mempertanyakannya. Yang mempertanyakan kenapa orang Kristen tidak hafal kitabnya, biasanya adalah Muslim. Saya tidak pernah bertemu orang Hindu atau orang Buddha atau lainnya yang mempertanyakan kenapa orang Kristen tidak hafal kitabnya. Kenapa Muslim mempertanyakan hal ini? Karena mereka disuruh menghafal kitabnya dan mereka kepo karena iri hati melihat orang Kristen tidak wajib menghafal kitabnya. Kalau mereka ditanya, kenapa umat Muslim disuruh menghafal kitabnya? Biasanya, mereka mulai mengeluarkan macam-macam jawaban. Intinya, supaya mendapatkan imbalan dari Tuhan mereka, baik berupa pujian, berkat, surga, atau pahala. Nah, kalau kita pikir benar-benar, apakah masuk akal jika menghafalkan urusan Zainab bercerai dengan Zaid, lalu kawin dengan Muhammad di dalam bahasa Arab akan mendapatkan pahala dari Tuhan? Tuhan macam apa yang memberikan pahala bagi orang yang hafalin urusan perceraian keluarga orang lain di dalam bahasa Arab dan tanpa orang itu mengerti apa yang dia hafalin? Sebenarnya kalau mereka mau jujur, mereka tidak tahu kenapa mereka disuruh menghafal kitab mereka. Mereka merasa hal itu adalah hal yang benar karena sering melihat orang lain melakukannya dan karena hal itu sudah menjadi kebiasaan. Lalu mencari berbagai penjelasan untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. Di dalam dunia psikologi, ini namanya social affirmation atau pengesahan sosial. Kata sehari-harinya adalah latah alias ikut-ikutan. Nah, walaupun ini hanya latah atau ikut-ikutan, tentunya ada yang mulai. Dan kalau kita mau lihat sejarah, kita bisa lihat siapa yang mulai dan kenapa. Mungkin ada baiknya kita mulai dari Quran dulu ya. Kalau kita tanya kepada teman-teman yang Muslim, apa artinya Quran? Kemungkinan besar mereka akan jawab, Quran ya wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad. Namun, kalau ditanya, apa artinya Quran? Mungkin banyak yang tidak tahu. Nah, kalau kita lihat sejarah, kita akan tahu bahwa sebelum Islam, bahasa Arab hanyalah bahasa suku. Sedangkan bahasa yang digunakan secara umum di Timur Tengah pada saat itu adalah bahasa Yunani dan bahasa Aram. Sebelum Muhammad lahir, orang-orang Timur Tengah sudah mengenal kata Karyana. Apa itu Karyana? Karyana adalah sebuah kata di dalam bahasa Aram yang artinya adalah buku yang berisikan liturgi, renungan,
dan lagu-lagu orang Kristen. Kita bisa melihat pada zaman ini, Kriana disebut kidung jemaat atau kidung pujian oleh orang-orang Kristen di Indonesia. Nah, saya bukan mau berkata bahwa Quran mencuri konsep buku lagu Kristen. Tetapi, saya mau berkata bahwa orang Kristen sudah menghafal buku lagu jauh sebelum Islam. Banyak nggak orang Kristen yang hafal lagu rohani? Banyak banget. Dan orang Kristen tidak perlu dipaksa atau ditakut-takuti neraka atau diiming-imingi pahala untuk menghafal lagu rohani. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan, kenapa orang Islam perlu dipaksa untuk menghafal Quran, sedangkan orang Kristen tidak perlu dipaksa, bisa hafal Kriana atau kidung jemaat? Kalau jawaban saya pribadi sih, karena lagu rohani Kristen jauh lebih enak daripada lantunan Quran. Tetapi, itu kan selera ya. Dan itu tidak menjawab pertanyaan, kenapa Muslim perlu dipaksa untuk menghafal Quran. Jadi, kita balik ke sejarah abad ke-7 ya. Sebelum Islam, ada dua negara adidaya, yaitu Bizantin Romawi Timur dan Sasanid Persia. Bizantin Romawi Timur mayoritas berbahasa Yunani dan beragama Kristen. Sedangkan Sasanid Persia mayoritas berbahasa Aram dan beragama Zoroaster. Lalu mendadak ada sebuah suku Arab yang menjajah seluruh Persia dan sebagian Romawi. Bagaimana caranya supaya menyatukan orang Arab, Persia, dan Romawi? Caranya adalah dengan memberikan identitas baru atau politik identitas supaya rakyat lupa bahwa dia adalah orang Persia atau orang Romawi. Penguasa baru ini perlu menaikkan nasionalisme rakyatnya dengan membuat mereka merasa menjadi bagian di dalam pemerintahan yang baru di bawah kekuasaan Arab. Bentuk fisik seperti warna kulit, bentuk wajah, rambut, dan lainnya tidak bisa diubah. Yang bisa diubah dengan mudah adalah bahasa. Jadi, semua harus berbahasa Arab. Banyak pemerintah yang pernah melakukan hal ini. Salah satunya adalah Presiden Soeharto yang melarang warga keturunan Chinese untuk berbahasa Chinese dan menggunakan nama Chinese. Kenapa Presiden Soeharto melakukan hal ini? Supaya warga keturunan Chinese menjadi orang Indonesia. Paham ya? Nah, bagaimana caranya supaya semua orang bisa belajar bahasa dengan cepat? Caranya adalah dengan menggunakan lagu. Kalau teman-teman tidak percaya, silakan coba sendiri. Misalnya teman-teman mau belajar bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, Jerman, atau lainnya, teman-teman tinggal cari lagu yang teman-teman suka, nyanyikan sambil hafalin liriknya, dan cari artinya. Teman-teman bisa gunakan metode ini untuk belajar bahasa apapun, dan metode ini sudah digunakan jauh sebelum Muhammad lahir. Paham ya? Nah, cara inilah yang digunakan pada tahun 690-an oleh Khalifah kelima dinasti Umayyah yang bernama Abdul Malik bin Marwan untuk mengarabisasi seluruh wilayah kekuasaannya. Dia menggunakan konsep kidung jemaat yang isinya sinkretisme, campur aduk antara agama Yahudi, Kristen, Zoroaster, Pagan, dan lainnya di dalam bahasa Arab supaya orang bisa beralih dari bahasa Yunani dan Aram ke bahasa Arab dengan cepat. Selain itu, Quran perlu dihafal karena bahasa Arab tidak sempurna. Huruf Arab pada waktu digunakan oleh Abdul Malik belum mempunyai vokalisasi sehingga orang bisa salah baca. Vokalisasi pada tulisan Arab baru diciptakan setelah zaman Abdul Malik.
Dan kalau teman-teman mau baca sejarah, bahasa bukan satu-satunya yang diarabisasi oleh Abdul Malik bin Marwan. Dia adalah orang yang membuat masjid kubah batu di Yerusalem. Dia adalah orang yang memformulasi kalimat syahadat. Dan dia juga adalah khalifah pertama yang menetapkan mata uang baru sebagai pengganti mata uang Romawi dan Persia, sehingga saat itu tidak ada yang bisa menjual atau membeli jika tidak menggunakan mata uang Arab yang baru. Dengan agama baru di kepala dan mata uang baru di tangan kanan, Abdul Malik bin Marwan cukup berhasil mengarabisasi daerah jajahannya. Bali, mau pesen ya? Beb, bulan depan aku boy strip ya. Oke, have fun. Jadi, mengucapkan kalimat syahadat, menghafal Quran, dan praktek keagamaan lainnya adalah langkah yang diambil oleh dinasti Umayyah untuk kepentingan politik Arab. Sedangkan Kristen bukan alat politik sejak awal. Tidak ada kepentingan untuk meyahudisasi atau meyunanisasi orang. Dan yang mempunyai kepentingan untuk mengarabisasi adalah orang Arab, bukan Tuhan. Tuhan yang menciptakan manusia dengan segala bahasanya, mengerti segala bahasa manusia. Tuhan yang benar mampu berbicara di dalam bahasa apapun dan mampu mendengarkan doa di dalam bahasa apapun. Selain itu, kitab suci orang Kristen memang ditulis supaya bisa dimengerti, bukan supaya bisa dihafal. Kalau kamu menilai sebuah buku adalah kitab suci karena bisa dihafal, silakan kamu coba hafal Kidung Jemaat orang Kristen. Kamu pasti bisa dengan mudah menghafal lagu-lagu yang ada di situ. Orang Kristen yang hafal Kidung Jemaat banyak. Orang Kristen yang hafal Alkitab juga banyak. Hanya saja tidak dibohongin dengan iming-iming pahala dari Tuhan, tidak dijadikan mantra untuk mengusir setan, tidak sesumbar, dan tidak menyombongkan diri kepada seluruh dunia. Hei, gua hafal Alkitab loh. Jadi, kenapa orang Kristen tidak disuruh untuk menghafal Alkitab? Karena kitab suci memang bukan buku mantra untuk dihafal, tetapi untuk dibaca, direnungkan, dan dimengerti. Paham ya? Nah, buat teman-teman muslim yang mau berkata bahwa Quran dijaga oleh Allah, tidak pernah berubah, dan sama di seluruh dunia, saya mau katakan bahwa hal itu tidak benar. Quran berubah seiring dengan berjalannya waktu dan mempunyai banyak varian. Pada zaman ini aja, ada lebih dari 30 varian. Jadi, Quran bukan hanya ada satu, dan bukan hanya ada 7 qiraat. Hanya saja kamu tidak tahu dan kamu dibohongin orang. Saya sudah membuat banyak video yang membuktikan bahwa Quran berevolusi dan tidak sama di seluruh dunia. Kalau teman-teman mau tahu, silakan cari sendiri videonya di channel ini. Kalau teman-teman tidak mau tahu, masih mau percaya buta bahwa Quran tidak pernah berubah dan sama di seluruh dunia, ya itu sih terserah kamu. Saya cuma bisa berkata, kasihan deh kamu. Kamu adalah korban penjajahan bangsa Arab. Tetapi ingat, sekarang kamu punya pilihan untuk merdeka dari penjajahan bangsa Arab dan menjadi bangsa Indonesia. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya memerdekakan kamu. Merupakan bagian dari doa-doa orang percaya supaya ada banyak orang melihat kebenaran. Kebenaran di dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan. Karena firman Tuhan katakan, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Mereka akan menerima keselamatan dan mereka akan hidup dalam kekekalan. Tentu firman Tuhan akan terus tergenapi. Orang-orang percaya harus jadi berkat bagi banyak orang, sehingga ada banyak orang lain diberkati dan menerima kabar keselamatan tentang Yesus Kristus. Teman-teman, terus berdoa, semangat kabarkan Injil, karena Injil itu memerdekakan banyak orang. Sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like,
komen dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.